Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produksi usaha tahu Pak Rozi, Kecamatan Umpulsari, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Vika Amanda Kroto Ayun dengan NIM D41231143 dan teman saya Ahmad Adarian Kurniawan dengan NIM D41231131. Untuk versi yang pertama adalah pemaparan materi. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Usaha tahu Rozi merupakan usaha produksi tahu rumahan di Desa Sundoan, Kabupaten Jember, yang berdiri sejak 2015, didirikan oleh Bapak Rozi. Usaha ini berfokus pada cita rasa yang khas, kualitas kualitas terjaga, dan harga terjangkau. Mengingat tahu merupakan makanan pokok yang penting dan terjangkau bagi masyarakat, usaha ini melibatkan 3 orang pekerja dan beroperasi dari pukul 7 WIB hingga pukul 22 WIB atau pukul 11 malam setiap hari. Dengan proses produksi yang terjadwal untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produk. Popularitas tahu Rozi meningkat di wilayah Umbulsari dan sekitarnya, menjadi pilihan utama karena konsistensi kualitas, cita rasa, dan juga harga. Meskipun usaha skala kecil, usaha tahu Rozi mampu bertahan dan berkembang karena keunggulan produknya. Namun, pengelolaan usaha ini menghadapi potensi risiko dari sisi bahan baku, peralatan, proses produksi, pengemasan, dan juga lingkungan. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko yang baik sangat krusial untuk keberlanjutan dan efektivitas usaha ini. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri, terdapat 4 tujuan. Yang pertama ialah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi pada setiap tahapan produksi tahu di usaha tahu Pak Rozi, mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses pemasaran produk akhir. Untuk yang kedua, untuk mengkaji penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP pada usaha tahu Pak Rozi. Yang ketiga, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari setiap risiko yang teridentifikasi terhadap kualitas produk, kontinuitas produksi, dan keberlanjutan usaha. Untuk yang terakhir, tujuannya ialah upaya penerapan SSOP untuk menjamin kebersihan sanitasi lingkungan produksi usaha produksi tahu Pak Rozi. Untuk selanjutnya, komponen komponen perencanaan. Usaha tahu Pak Rozi menghadapi kendala seperti kualitas bahan baku kedelai yang tidak selalu konsisten, risiko kerusakan peralatan, serta pemasaran yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik usaha menerapkan perencanaan dengan berpedoman pada 8 komponen manajemen risiko, yaitu internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information, and communication, serta monitoring. Pengelolaan risiko ini dirancang dengan mengacu pada 8 komponen perencanaan dalam manajemen risiko. Untuk komponen-komponen perencanaan antara lain yang pertama ialah risk response. Risk response terdapat beberapa poin-poin, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, bahan baku. Untuk mengurangi risiko kedelai busuk atau berkualitas jelek, pemilik usaha harus melakukan seleksi ketat sebelum perendaman dan hanya menggunakan kedelai yang segar serta berkualitas baik. Selain itu, penyimpanan kedelai perlu dijaga agar tidak lembab dan terkontaminasi. Untuk yang kedua, peralatan. Agar mesin tidak macet atau bocor, dilakukan perawatan rutin, pelumasan, serta pengecekan kondisi mesin sebelum digunakan. Jika ditemukan kerusakan, segera dilakukan perbaikan atau penggantian agar proses produksi tidak terhenti. Yang ketiga, proses produksinya.
Untuk mencegah suhu perebusan tidak stabil, pekerja menggunakan alat pengukur suhu serta menjaga api tetap merata. Agar takaran bahan dan air tepat, digunakan standar resep yang tertulis sehingga hasil tahu dapat menjadi konsisten. Yang keempat, pengemasan. Pekerja wajib memakai sarung tangan bersih saat mengemas tahu, serta menggunakan plastik kemasan yang higienis atau food grade agar produk tetap aman dikonsumsi. Untuk yang kelima, lingkungan kerja. Untuk mengurangi asap berlebihan dari tangki kayu bakar, dipasang cerobong asap atau perbaikan ventilasi ruangan. Selain itu, pekerja dianjurkan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan pernapasan. Dan yang terakhir, penjualan. Agar tidak ada tahu sisa yang terbuang, jumlah produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar. Jika terdapat sisa, tahu dapat diolah kembali menjadi produk lain seperti tahu bacem atau tahu goreng sehingga tetap memiliki nilai jual. Untuk selanjutnya, event identification. Tahapan produksi berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses produksi tahu di usaha tahu Pak Rozi Umbulsari melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, eh, pemeriksaan bahan baku berupa kedelai dan air dilakukan setiap hari sebelum masuk ke tahap produksi. Yang kedua, memastikan alat berfungsi tidak ada kendala yang terjadi. Yang ketiga, pencetakan menggunakan alat ukur atau press untuk menjaga ketebalan tahu tetap seragam. Yang keempat, pengecekan kualitas produk guna memastikan hasil sesuai standar. Untuk yang selanjutnya, kontrol activitiesnya ada 4 poin, yaitu yang pertama, pemeriksaan bahan baku berupa kedelai dan air dilakukan setiap hari sebelum masuk ke tahap produksi. Yang kedua, memastikan alat berfungsi tidak ada kendala yang terjadi. Yang ketiga, pencetakan menggunakan alat ukur atau press untuk menjaga ketebalan tahu tetap seragam. Yang keempat, pengecekan kualitas produk guna memastikan hasil sesuai standar. Baik, untuk komponen perencanaan. Komponen perencanaan itu ada information dan communication. Kalau pemasaran tahu Pak Rozi ini sebenarnya masih sederhana, tetapi justru itulah yang membuat efektif. Pemilik usaha ini mengandalkan sistem komunikasi langsung dengan pelanggan dan mulai dari toko, pedagang kecil, sampai konsumen di pasar tradisional yaitu pasar Desa Umbulsari. Ada 3 jalur, yaitu yang pertama store ke toko, kemudian distribusi ke pedagang kecil, dan penjualan langsung di pasar. Pada jalur store ke toko ini, interaksi dilakukan saat pengantaran produk. Semua informasi berkaitan dengan jumlah, harga, dan store dan jadwal store disampaikan secara lisan tanpa ada catatan tertulis sehingga hubungan tetap sederhana namun jelas. Untuk sementara itu, pada distribusi ke pedagang kecil, sistem pembayaran dibuat lebih fleksibel, yaitu secara tunai. Pola komunikasi ini pun akrab sehingga bersifat kekeluargaan, sehingga menimbulkan tawar-menawar yang ringan. Adapun penjualan langsung di pasar yaitu dengan memberikan kesempatan pemilik usaha untuk bertatap muka dengan konsumen. Nah, dari situ bisa mendapatkan masukan langsung dari pelanggan tentang kualitas dan ukuran tahu, sekaligus bisa menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Dengan komunikasi ini sederhana namun intensif, serta adanya rasa saling percaya, tahu Pak Rozi ini mampu menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan, sehingga memperluas jaringan pemasaran dan bahkan memperoleh promosi gratis dari mulut ke mulut. Untuk yang kedua adalah sistem monitoring. Monitoring yang pertama adalah monitoring produksi. Hal ini memiliki tujuan untuk memastikan proses pembuatan tahu berjalan dengan lancar, sesuai standar dan efisiensi. Kegiatannya itu seperti mengecek ketersediaan bahan baku, kedelai, air, dan tambahan pada setiap harinya. Kemudian memantau tahapan produksi seperti peredaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan pengendapan, pencetakan, atau pemotongan. Kemudian mengontrol waktu produksi agar tidak terlambat dan memenuhi permintaan pasar.
Kemudian memiliki manfaat untuk menghindari keterlambatan produksi dan meminimalisir pemborosan penggunaan bahan baku, serta menjamin kontinuitas pasokan tahu ke konsumen. Yang kedua adalah monitoring kualitas produksi. Hal ini bertujuan untuk menjamin tahu yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten, aman, dan sesuai standar. Kegiatannya dilakukan dengan mengecek tekstur tahu, memantau warna dan aroma agar tetap segar, kemudian melakukan pengecekan kebersihan alat produksi dan sanitasi di tempat kerja. Manfaatnya adalah produksi terjaga, produknya itu terjaga mutunya, tidak mudah rusak, dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Untuk yang ketiga adalah monitoring pemasaran. Monitoring pemasaran ini memiliki tujuan yaitu dengan mengetahui sejauh mana produk ini sampai ke tangan konsumen dan sebagaimana penerimaan di pasarannya. Kegiatannya itu seperti mencatat volume penjualan harian dan mingguan, kemudian memantau wilayah distribusi seperti pasar tradisional, warung, atau pengecernya. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mengenai harga, rasa, dan kualitasnya. Manfaatnya itu adalah dapat menyesuaikan strategi penjualan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta dapat mengantisipasi penurunan permintaan. Kemudian yang keempat itu monitoring tenaga kerja. Monitoring tenaga kerja ini memiliki tujuan yaitu menjaga produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja agar proses produksi ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini seperti memantau kehadiran dan kedisiplinan pekerja, kemudian membagi tugas sesuai dengan kemampuan pekerjanya, yaitu ada yang menggiling, kemudian mencetak, kemudian memotong, dan mengemas. Kemudian mengecek keselamatan pekerja dan kebersihan tempat kerjanya saat proses produksi. Nah, hal ini memiliki manfaat yaitu pekerjaannya itu lebih produktif, bekerja bisa dengan nyaman, kemudian resiko kesalahan atau kecelakaan itu dapat diminimalisir. Untuk yang selanjutnya adalah risk assessment. Risk assessment ini yang pertama bahan baku, yaitu bahan baku resikonya itu terdapat kedelai yang busuk atau jelek. Terkadang bahan baku yang didapat oleh Pak Rozi itu yaitu kedelai yang kurang baik kualitasnya, kemudian sehingga berdampak tahunya itu bau dan kualitasnya menurun. Kemudian yang kedua peralatan, mesin macet atau bocor. Hal ini proses produksi itu terhambat dan terhenti. Karena kerusakan mesin ini membuat biaya yang banyak. Kemudian proses produksi. Pada proses produksi itu suhu tidak stabil dan terlalu tinggi ketika perebusan. Hal ini membuat kualitas tekstur tahu itu kurang baik. Kemudian takarannya tidak tepat. Hal ini mengakibatkan tahu itu lembek, terkadang juga keras. Kemudian cetakan kurang kuat. Hal ini mengakibatkan tahu mudah hancur. Kemudian pengemasan. Potensi resikonya itu seperti tidak memakai sarung tangan. Hal ini mengakibatkan kurangnya higienis pada produk tahu. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini potensi resikonya adalah asap berlebihan dari tungku kayu bakar. Hal ini mengganggu kesehatan pekerja dan mencemari lingkungannya, dan mengakibatkan penyakit seperti sesak nafas, ketergangguan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian untuk penjualan itu seperti tahu terkadang tidak sisa. Hal ini kerugian tahunya terbuang. Kemudian adalah GMP. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi ini, produksi pangan pada usaha tahu Pak Rozi di Desa Sunduan, Kecamatan Umbrosari ini ditemukan total 37 ketidaksesuaian dengan rincian 20 minor, 14 mayor, dan 3 serius.
serta tidak terdapat ketidaksesuaian kritis. Dengan hasil tersebut, usaha tahu Pak Rozi ini dikategorikan pada level 3 IRTP. Hal ini menunjukkan bahwa usaha masih perlu melakukan perbaikan yang signifikan, terutama pada aspek kebersihan bangunan, kemudian pencatatan peralatan produksi yang kurang bersih, kemudian suplai air, sanitasi, kesehatan karyawan, penyimpanan bahan, pencatatan dokumen, hingga pelabelan pangan. Karena pada tahu Pak Rozi sendiri itu belum ada pelabelan. Kemudian sesuai ketentuan IRTP level 3 wajib melaksanakan audit internal minimal 1 kali dalam 2 minggu untuk memastikan adanya tindak koreksi dan peningkatan mutu keberlanjutan. Kemudian hasil analisis SSOP. Dari hasil analisis standar operasionalnya, penerapannya sudah dilakukan pada air, kebersihan peralatan, pencegahan kontaminasi silang, dan potensi bahan dan penyimpanan. Namun masih ada kelemahan pada kualitas air, kemudian kebersihan wadahnya, dan pencatatan sanitasinya belum ada, serta konsistensi monitoring. Hal ini diperlukan penguatan pengawasan, dokumentasi, dan perbaikan keberlanjutan agar mutu dan keamanan produk lebih terjamin. Maka dari itu, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil observasi, analisis resikonya, serta pemeriksaan sarana produksi pada usaha tahu Pak Rozi, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan peluang usaha, namun masih menghadapi berbagai resiko. Penerapan komponen manajemen resiko ini telah membantu menjaga kesinambungan produksi, meskipun masih terdapat kelemahan dan pengendalian mutu, pengemasan, dan kebersihan lingkungan kerja. Hasil pemeriksaan JPPB IRT menunjukkan adanya 30 ketidaksesuaian dengan kategori level 3 IRTP ini, yang menandakan perlunya perbaikan signifikan agar kualitas produksi tahu ini lebih terjamin. Sarannya yaitu dengan meningkatkan mutu dan keberlanjutan usaha. Usaha tahu Pak Rozi ini memerlukan perbaikan sarana produksi seperti penyediaan air bersih, pengolahan limbah dan sampah agar sesuai standar higienis dan sanitasi. Nah, peralatan produksi sebaiknya dirawat dan dimodernisasi secara bertahap agar lebih efisien dan aman. Prosedur bahan baku tertulis dan audit internal sesuai ketentuan IRTP level 3 perlu dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, karyawan juga perlu mendapatkan pelatihan yang khusus. Kemudian sistem pelabelan dan dokumentasi harus diperbaiki lagi agar sesuai dengan standar dan regulasi untuk memudahkan ditelusuri. Untuk mengurangi kerugian akibat tahu sisa dengan melakukan diversifikasi produk, dapat dilakukan dengan mengolah tahu menjadi produk turunan seperti tahu goreng atau tahu gejrot agar memperluas pemasaran melalui berbagai jalur termasuk promosi online. Dengan langkah-langkah tersebut, usaha tahu Pak Rozi dapat berpeluang meningkatkan kualitas produk dengan memperluas pasar dan memperoleh sertifikat SPP IRT pada level yang lebih baik sehingga usaha dapat berkembang lebih berkelanjutan serta lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.